Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, para santriwati, para ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari yang mulia ini. Allah kumpulkan kita dalam kondisi terbaik, di tempat yang baik, dalam keadaan kalbu kita masih dititipkan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan pada saat ini dan apapun amal yang kita lakukan berujung kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis ilmu kita pada sore hari ini bercerita tentang adab-adab infak dan sedekah. Namun sebelum kita masuk ke persoalan adab-adab infak dan sedekah, ada setidaknya 3 kata atau 3 kalimat yang sering kita dengar. Yang pertama ada istilah zakat, yang kedua ada infak, yang ketiga ada sedekah. Sedekah bahasa Indonesianya, sedangkan bahasa Arabnya adalah shadaqatun. Nah, sebelum kita masuk ke adab-adab tersebut, kita bahas terlebih dahulu perbedaan antara 3 kalimat atau 3 kata yang sering kita dengar ini. Apa itu zakat? Apa itu infak? Apa itu sedekah? Sekarang ibu-ibu, siapa yang bisa memberikan definisi satu persatu dan menjelaskan perbedaannya? Silahkan. Siapa yang dapat nanti ada hadiah insyaallah. Ya, ada hadiah. Ada yang tahu? Santri, wati, ada yang tahu perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Nah, baik. Kata-kata zakat itu secara terminologi atau dalam pengertian istilah fikih adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan, diberikan kepada penerima dengan syarat tertentu, yaitu nama bagi sejumlah harta yang kita keluarkan. Hartanya tidak semua harta, tetapi ada harta-harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diperuntukkan pula kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang berlaku. Nah, makanya zakat ini menjadi rukun di dalam rukun Islam. Di dalam hadis Jibril,
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang pemuda yang gagah. Dia mirip dengan sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalabi. Lalu dia datang dan saat itu ia sandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah tentang iman, Islam dan ihsan. Iman dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang 6, sedangkan Islam dijawab oleh Rasulullah dengan rukun Islam yang 5. Apa dia? Antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat, mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, kemudian membayarkan zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan dan naik haji bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, maka zakat itu adalah sebuah nama bagi harta tertentu yang diperuntukkan dengan syarat-syarat tertentu harta ini, dan pemberiannya diberikan kepada asnaf yang 8, fakir, miskin, ya, wal gharimin, orang yang berhutang dan seterusnya. Ada 8 asnaf yang menjadi orang-orang yang berhak menerima harta zakat ini. Itu yang pertama, yaitu tentang zakat. Nah, kemudian kata-kata infak itu berasal dari bahasa Arab yang maknanya secara bahasa adalah mengeluarkan sesuatu atau lubang, di mana kita masuk di lubang itu lalu keluar di lubang yang lain. Itu secara bahasa. Jadi kata-kata infak berasal dari anfaqa yunfiku infaqan. Ya, maka dari kata anfaqa yunfiku ini ada istilah di Arab itu nafak. Nafak itu adalah terowongan di bawah tanah untuk menyeberang jalan. Nah, maka nafak itu dalam bahasa kita, jika diterjemahkan ke bahasa kita, pada mulanya artinya adalah lubang tikus. Kenapa? Karena biasanya tikus itu masuk ke lubang, tetapi dia tidak keluar di lubang tempat dia masuk. Dia akan cari lubang yang lain, biasanya begitu. Kok ibu-ibu tahu? Pernah nampak tikus begitu? Ya, pernah ya. Berarti banyak tikus dong, ya. Banyak tikus di rumahnya. Ya, jadi nafak itu adalah lubang tikus. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan menurut terminologi atau secara istilah fikih, infak berarti mengeluarkan sebahagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan kita untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Ya, jadi itu perbedaan infak dengan zakat atau zakat dengan infak. Kalau infak tidak ada nisabnya, berapapun yang kita miliki boleh kita berikan penghasilan, pendapatan atau harta kita itu untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Membangun pesantren, membuat masjid, membangun jalan, membuat jembatan, membelikan makanan untuk pengajian, membelikan hadiah dan lain sebagainya untuk orang-orang yang berhak diberikan hadiah, maka itu semuanya masuk dalam kategori infak. Nah, artinya infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun berpenghasilan rendah. Apakah dia dalam keadaan kondisinya lapang secara ekonomi ataupun dalam kondisi kekurangan.
kekurangan. Makanya di dalam Al-Quran, di antara orang-orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mampu dia berinfak pada saat dia kondisinya lapang, ada hartanya, atau pada saat dia mungkin dalam kondisi kesusahan. Nah, jadi itu arti daripada infak. Nah, setelah itu ada istilah sedekah atau sedekah. Sedekah ini sama dengan infak, tetapi dia agak sedikit meluas. Jika infak itu adalah harta yang kita berikan, sedekah bisa berbentuk materi, bisa non materi. Tahu bedanya ibu-ibu ya? Infak dan sedekah sama, hanya saja infak itu yang diberikan adalah materi, harta yang berharga. Tetapi kalau sedekah bisa nanti harta, materi, bisa non materi. Maka dikatakan wa tabassumuka li akhika laka sedekah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Makanya saya senyum. Nah, senyum di sini artinya sedekah. Apakah ada yang saya berikan materi ke ibu-ibu? Saya hanya memberikan senyum manis saya. Manis enggak? Manis. Enggak. Ya. Nah, senyum itu bukan materi, tetapi dia dianggap sadaqah. Wa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan itu subhanallah, 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 itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil yang kita ucap la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap alhamdulillah yang kita ucapkan itu juga dianggap sedekah. Wa kullu ma'rufin sedekah. Dan setiap kebaikan non materi yang kalian lakukan itu bisa berujung kepada sedekah. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang lembut, sapaan-sapaan yang membahagiakan, komentar-komentar yang baik, itu semuanya bisa dianggap sebagai sedekah. Jadi ibu-ibu, tak ada pun uang di rumah bisa bersedekah. Minimal. Jadi banyak-banyaklah bersedekah, pulang dari sini nanti sampai di rumah jumpa suami, jumpa anak, ya, setuju? Ke pasar, ya, pokoknya senyum terus. Kalau ditanya orang kenapa? Karena ingin menebar sedekah. Jadi sampai ke Rimbo Panjang, beli nanas nanti di tepi jalan tuh senyum aja. Kalau sering ibu senyum tuh insya Allah akan ada semacam nama lain nanti untuk ibu. Ya, apa nama lainnya? Tak usahlah kita bahas dulu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu bedanya zakat, infak, sedekah. Zakat ada nisabnya, ada peruntukannya, ada hartanya, ada syaratnya. Infak adalah materi yang kita berikan baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Sedangkan sedekah bisa dia berbentuk non materi. Maka sedekah ini luas. Wa kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang kalian lakukan itu bisa berbuah menjadi sedekah yang dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu setelah itu poin kedua yang ingin saya sampaikan, Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan kepada kita bahwa standar lamanya hidup kita ini hanya antara 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku ini hanyalah antara 60 sampai 70. Wa qalilun man jawaza zalik.
dan sedikit sekali orang yang lewat dari 70. Artinya ibu-ibu kalau sudah di atas 70 berarti mendapat bonus dari Allah. Siapa yang sudah sampai 70? Ya. Yang sebelah sana sudah ada yang sampai? Hah? Belum ya? Nah, kalau 60 sudah ada? Ada ya? Tunjuk tangan. Oh, tidak ada yang ngaku nampaknya. Ya, masih muda masanya. Masih muda mungkin ya. Nah, jadi antara 60 sampai 70. Nah, angka 70, 60 sampai 70 itu adalah usia yang sangat pendek. Al-ilmu qasir, al-umru qasir. Para ulama kita mengatakan umur kita begitu pendek. Wal amalu ghazir, sedangkan amal yang diperintahkan kepada kita untuk kita amalkan begitu banyak. Dengan umur yang pendek, tidak cukup rasanya dengan usia yang ada ini untuk mengerjakan seluruh amal yang bisa kita lakukan. Sulit Bapak Ibu, ya, sulit ibu-ibu sekalian. Ya, salat, zakat, haji, umrah, tilawah. Siapa di antara ibu-ibu yang bisa unggul di situ? Ya, ketika cerita salat, salatnya yang unggul. Ketika cerita zakat, zakatnya unggul. Ketika cerita sedekah, dia pula yang paling unggul. Senyum aja tiap hari dia. Kemudian ketika cerita tilawah, 2 juz, 3 juz sanggup dia baca setiap hari. Unggul dia di seluruh amal. Ada enggak di antara kita yang mampu? Ada ibu-ibu? Tahajud dia yang paling unggul. Tilawah dia yang paling unggul. Zikirnya ribuan kalimat, tasbih, tahlil, tahmid. Rasa-rasanya tidak ada di antara kita yang bisa seperti itu. Nah, kenapa? Karena usia kita pendek, waktu yang diberikan terbatas, sedangkan amal yang disediakan, yang dihidangkan oleh Allah untuk kita begitu banyak. Maka kata Rasul, al-kayyisu min ummati mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang paling cerdas di antara umatku ini, kata beliau, adalah orang yang tidak terjebak kepada nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk bekal setelah kematian. Karena setelah mati, yang menjadi sahabat dan teman kita di alam kubur hanyalah amal. Tinggal semua yang dikasihi, apa? Berbaktilah hidup sepanjang zaman. Hafal ibu itu. Ya. Jadi tinggal semua yang dikasihi, yang disayangi, tinggal semua. Yang ada hanyalah amalan. Nah, para ulama kita membahas dalam persoalan amal ini karena kata Nabi, orang yang cerdas itu dia beramal untuk setelah dia mati. Maka para ulama membagi, ada di antara amal itu yang qasirun dan ada di antara amal itu yang mutaaddi. Dalam konsep fikih prioritas, amal itu ada amal yang terbatas, ada amal yang tidak terbatas. Artinya apa? Ketika kita beramal, amal kita adalah qasir, itu manfaatnya hanya untuk kita sendiri. Kita amalkan, kita berpahala, selesai. Tetapi ada jenis amal, kita amalkan, lalu kita masih hidup selalu dapat pahala dari amal yang kita lakukan itu, hatta sampai kita terbaring di alam kubur nanti, amal yang kita lakukan yang berjenis mutaaddi tadi, pahalanya mengalir sampai kita mati. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan amal setelah kematiannya. Dia terbaring terbujur kaku di dalam alam kuburnya, tetapi pahala dari amalnya selalu mengalir. Apakah jenis amal itu? Inilah yang kita sebut dengan infak dan sedekah. Ya, jangankan kita ibu-ibu sekalian, ya, Abu Jahal itu
ternyata pernah bersedekah dia dengan selembar daging, disedekahkannya kepada fakir miskin saat Nabi Muhammad SAW lahir. Maka setiap hari Senin diringankan azabnya, di mana api neraka itu bisa dia hindari dengan selembar daging yang ia sedekahkan itu. Itu Abu Lahab. Dengan sedekah pada saat Nabi lahir, dia berbahagia, dia berbangga, dia bersedekah, dapat dia 2 pahala. Pahala bahagia dengan kelahiran Nabi dan pahala sedekah. Maka daging yang selebar yang selebar kain lap itu disedekahkannya kepada fakir miskin, maka menjadi perisai dia di akhirat, di neraka itu setiap hari Senin. Kenapa? Karena dia bersedekah. Coba bagaimana dengan kita yang bersedekah? Tentu lebih akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan seseorang itu nanti di akhirat berada di bawah naungan sedekahnya. Dan bahkan penyesalan kita nanti setelah mati, ada penyesalan orang-orang yang sudah meninggal itu. Mereka menyesal dan mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, laula akhartana ila ajalin qarib, kalaulah sekiranya ya Allah Engkau berkenan memberikan sedikit kesempatan kepadaku untuk tidak akan mati dulu, la asaddaqa wa akum minas salihin, tentu saya akan bersedekah dan menjadi orang soleh. Lalu para ulama tafsir kita menjelaskan, inilah dalil yang menunjukkan betapa pentingnya sedekah itu. Bahkan penyesalan setelah mati itu sangat disesalkan ketika di dunia dulu tidak sempat bersedekah. Maka luar biasa sedekah ini Bapak Ibu, ya ibu-ibu sekalian. Dan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ayyus sadaqati afdal, sedekah mana yang paling afdal itu wahai Rasulullah? Nabi mengatakan dalam konteks saat itu adalah saqayul ma, memberikan air minum kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini air apa mereknya tuh? Murakua. Air Murakua yang murah saja itu sedekah terbaik, apatah lagi gulai baung. Iya kan? Kan logikanya begitu. Ya, sedekah air saja dikategorikan oleh Nabi sebagai sedekah terbaik, apatah lagi gulai cincang kambing. Ya, gulai baung, gulai patin. Apa boleh Bu? Geso, ada yang tahu geso? Tidak tahu? Wajib ibu bawa besok. Ya, Jumat depan. Supaya yang lain merasakan. Ya, tapi geso itu ya sejenis ikan mirip dengan ikan tapah. Ya, enak luar biasa. Ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya sedekah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan iza mata ibnu Adam, apabila kita ini sudah meninggal, terputus habis segala amal yang bisa kita lakukan kecuali tiga hal. Apa yang pertama? Ilmu yang bermanfaat. Pernah kita mengajarkan ilmu dulu kepada orang lain, lalu diajarkan, diamalkan oleh orang lain itu, maka mengalirlah pahalanya. Maka di antara yang terbaik itu dikatakan oleh Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarnya. Nah, ini tengok nih santri-santri kita. Ya, mereka belajar Al-Qur'an dari ustazah-ustazah kita di sini. Maka mereka pandai membaca Al-Quran, menghafaz Al-Quran, lalu mereka baca setiap hari Al-Quran itu, pahalanya mengalir kepada yang mengajarkan. Maka mulia menjadi guru Al-Quran itu. Ya, makanya saya bilang ke anak saya, nak, janganlah bercita-cita yang lain, jadilah guru. Ya, dan lebih mulia lagi adalah jadilah guru untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, ilmun yuntafa'u bihi. Ya.
Lalu sebelum itu sadaqatin jariyah, sedekah yang selalu mengalir pahalanya. Jadi pernah kita berwakaf ke masjid, ya ada masjid sekarang yang akan dibangun di mana? Ya, di dalam, di belakang sana. Ada masjid. Berapa kita mampu? Tak bisa 100.000, 200.000. Tak bisa 200, 500. Tak bisa 500, sejuta. Berapa kita sanggup? Tak bisa 1 juta, 5 juta. Ya, ada masjid yang sedang terbangun sekarang. Apa yang kita bisa mampu? 1 sak semen, ya sumbangkan 1 sak semen. Maka selama berdiri dia masjid itu, orang salat di sana, dikumandangkan azan di sana, mati pun kita, semua yang pernah kita infakkan, wakafkan di masjid itu nanti akan mengalir pahalanya. Jadi itulah orang yang cerdas itu. Dia tidak beramal lagi secara amal fisik, tetapi peninggalan amalnya selalu mentransfer pahala. Nah itu investasi yang tak pernah rugi, ibu-ibu sekalian. Ya, misalnya ada orang yang berinvestasi, duduk saja dia di rumah. Kita tanya, kenapa bapak nggak bekerja? Ngapain saya bekerja? Investasi saya banyak kok. Setiap bulan masuk ke rekening. Ya, mau nggak ibu-ibu seperti itu? Setiap bulan masuk 200 juta. Ya, bahagia nggak ibu-ibu kira-kira tuh? Ngaku aja lah. Bahagia kan? Bahagia. Dia duduk saja baca Quran aja di rumah, tetapi uang datang. Nah seperti itulah kira-kira nanti kebahagiaan kita saat kita terbaring di alam kubur. Allah terangkan kuburan kita, datang selalu pahala melimpah yang dengannya Allah berikan kemuliaan kita di alam kubur nanti. Sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lah, atau anak soleh yang mendoakan dia. Anak soleh di sini jangan diartikan anak laki-laki saja, termasuk juga anak perempuan. Ini karena kata-katanya waladun di sana dibilang nanti waladun kan anak laki-laki, berarti kami anak perempuan ini gimana Ustaz? Sama, kalau anak kandung mendoakan ayahnya, mendoakan ibunya, dan dia soleh, wajib Allah terima doa tersebut untuk kedua orang tua yang sudah meninggal tadi. Jadi ada dalam sebuah riwayat diceritakan, ada di masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini lewat di sebuah pemakaman. Saat ia lewat di pagi hari tadi, ruhaninya, nuraninya dibuka oleh Allah sehingga dia mendengar apa yang terjadi di dalam alam kubur. Jadi dia tahu bahwa orang yang dikuburkan di pemakaman tadi sedang diazab di dalam kubur. Pagi hari dia lewat di sana. Lalu sore harinya dia pulang, lewat di jalan yang sama, dia dengarkan di dalam areal makam tadi sudah sunyi senyap, tenang, tentram, tidak ada lagi histeris orang-orang yang seperti diazab yang ia dengar di pagi hari tadi. Lalu ia berkalam kepada Allah, ya Allah, tadi pagi saya lewat di sini dalam kondisi saya mendengar orang-orang yang ada di kuburan ini mereka semua diazab. Tetapi sekarang mengapa saya merasakan kondisinya berbalik 180 derajat, tenang, tentram, nyaman. Lalu Allah berkalam kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, tadi pagi aku mengazab hamba-hambaku di sini, tetapi karena anaknya selalu berdoa di dunia untuk dia, maka pada hari ini, saat ini aku lepaskan mereka semuanya dari azab kubur. Lalu Allah berkalam lagi kepada Nabi Musa, tak mungkin dan aku malu wahai Musa, aku mengazab hambaku di perut bumi, sedangkan anaknya di punggung bumi memintakan ampun kepadanya. Jadi dalam tanda kutip Allah itu malu rasanya, wahai Musa, aku azab mereka di perut bumi itu, sedangkan di punggung bumi anak-anak mereka memintakan ampun. Allahumma ufirla Allah Rabbana ufir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini adik-adik santriwati, jangan lepaskan doa itu untuk kedua orang
orang tua kita, apalagi yang sudah meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata maswa. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin yang kedua. Nah, bahwa kita perlu mencari, men-setting amal yang cerdas. Di antara jenis amal tadi ada yang manfaatnya kembali kepada kita, ada yang manfaatnya itu kembali kepada kita selama kita hidup dan setelah kita meninggal. Itulah dia tadi infak dan sedekah. Maka masuk kita ke dalam adab-adab yang harus terpenuhi dalam infak dan sedekah itu. Apa yang pertama? Cerita kita sedikit terlebih dahulu tentang syarat. Ya, syarat pertama dalam infak dan sedekah itu adalah mengikhlaskan niat kepada Allah. Ya Allah, aku berwakaf di masjid yang sedang dibangun ini. Ya, ada masjid yang sedang dibangun oleh tuan guru kita, Masjid Hajah Rohana. Ya rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau yang sudah meninggal, ibu dari ustadz kita. Nah, lalu kita ikut menyumbang di sana. Kita berwakaf, kita berinfak, maka syarat yang pertama yang harus terpenuhi adalah keikhlasan niat. Maka wa alla tabghi sawaba illa minhu subhanahu azza wa jalla. Maka yang kita lakukan ini tidak ada motivasinya kecuali hanya karena Allah. Yang kita harapkan hanyalah pahala yang akan Allah berikan. Maka di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum. Apapun segala kelebihan harta yang baik-baik yang kalian infakkan, manfaatnya kembali kepada kalian. Jadi manfaatnya balik kepada kita. Ya. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhallah illa ibtigha'a wajhillah. Dan apapun yang kalian infakkan itu hendaklah semuanya itu berujung karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Termasuk syarat, termasuk adab. Lalu yang kedua apa? Infak yang kita berikan itu, sedekah yang kita bagikan itu hendaklah min malin halalin tayyibin. Harus bersumber dari harta yang halal lagi tayyib. Nah, lalu muncul sebuah kesalahpahaman, kekeliruan. Katanya kalau banyak di antara harta yang kita dapatkan itu untuk membersihkannya adalah disedekahkan. Ada haram, ada halal, ada syubhat. Cara membersihkannya adalah dengan disedekahkan, maka otomatis nanti harta ini semua akan menjadi suci. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Yang haram harus dikeluarkan. Yang syubhat, yang tak joleh harus dipisahkan. Ya, pastikan yang tinggal itu hanyalah yang halal-halal saja. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan apa yang kita infakkan itu berasal dari yang halal dan baik. Kenapa demikian? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maka pastikan itu. Jadi kalau kita berinfak, berwakaf dengan harta yang tidak baik dan tidak halal, maaf cakap, sama dengan berwudu dengan air yang najis. Ya, tujuannya kan elok, ya, tujuan untuk sholat, tapi wudunya memakai media yang kotor. Atau sama kita menyembelih babi baca bismillah. Jadi supaya halal babi itu dibaca bismillah. Halal tak babi itu? Tidak. Dalam ajaran agama kita dia tetap tidak halal sekalipun di awal dibacakan bismillah. Maka tidak ada istilah babi syariah. Ya, tidak ada istilah babi syariah. Nah, ini bacanya bismillah, nanti dipanggangnya di rumahnya. Kenapa halal? Kenapa halal? Karena udah baca bismillah di awal. Enggak, ya. Jadi
walaupun tujuannya baik, harus juga melalui sarana yang baik. Tujuan sarana haruslah baik. Maka adab yang kedua, hendaklah yang halal yang diwakafkan atau yang diinfakkan maupun yang sedekahkan. Kenapa demikian? Tazakkar, ingatlah, ayyakunal malu halalan, hendaklah harta yang kita infakkan, zakatkan itu bersumber dari yang halal, li'anna ma buniya ala batil fahuwa batil. Segala sesuatu yang dibina, dibangun berasal dari segala yang batil, maka hukumnya batil. Dari yang salah, maka juga perbuatan itu sudah salah. Nah, jadi di sini disebutkan walizalika, oleh karena itu, man anfaqa malan ala bina'i masjidin masalan min asli malin haram kasariqati. Nah, lalu misalnya ketika dia membangun masjid, ternyata wakaf yang dia wakafkan untuk pembangunan masjid itu berasal dari harta yang haram, seperti hasil pencurian, hasil korupsi, maka apa yang terjadi? Tidak akan mendapatkan pahala apapun, tetapi malah justru berakhir kepada dosa. Nah, maka dikatakan di sini penting untuk menjaga kualitas kehalalan halalnya dan thayyibnya harta kita itu apabila kita ingin berinfak dan bersedekah. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, termasuk di sini, termasuk adab juga, termasuk syarat juga, ayyakunal munfiqu musliman, hendaklah yang berinfak itu dia Islam, muslim. Kenapa demikian? Karena amal orang batil orang kafir tidak diterima. Jadi kalau ada pun orang kafir dia mungkin memberikan bantuan, maka pahalanya itu, kebaikannya kembali kepada dia di dunia. Jadi kan banyak mungkin orang kafir yang dia pemurah, ikut dia membuat jalan, membuat jembatan, ya, dan lain sebagainya, maka pahala kebaikannya itu kembali kepada dia di kehidupan dunianya, sedangkan di akhirat tidak ada. Nah, sedangkan kita dunia akhirat kita dapatkan. Nah, jadi itu yang ketiga. Lalu yang keempat, adab dalam berinfak dan bersedekah itu adalah wasatan bainal israfi wal bukhli. Harus di tengah-tengah, jangan terlalu berlebih-lebihan, ya, jangan pula kikir berlebih-lebihan. Maksudnya gimana? Uangnya ada 1 juta di rumah, ya, dari situlah dia bayar listrik, dari situlah mungkin bayar uang sekolah anak, lalu dihamburkannya, dalam artian diinfakkannya semua, sehingga tidak ada lagi yang untuk dimakan. Ya, datang suaminya, apa yang awak makan kini Dinda? Lalu apa katanya kepada suaminya? Tak ada bang. Lah, piti 1 juta kemarin kemana? Sudah diinfakkan di jalan Allah semuanya. Itu apa yang kan wak makan? Wak makan pahala. Jadi ini terlalu israf, ya, berlebih-lebihan dalam tanda kutip menghamburkan sesuatu, uang, harta, padahal pada saat itu dia butuh. Tetapi di sisi lain, jangan pula kita kikir sehingga 1 rupiah pun dihitung. Ya, no piti 100 rupiah tadi. Oh, dikasih sama anak ke tetangga sebelah. Berani dia minta ke tetangga sebelah itu lagi. Mana piti yang 100 tadi? Tolong balikkan. Itu namanya kiki. Ya, diate kiki itu namanya dalam bahasa Arab, kikir itu bukhul, ya, bakhil. Di atas itu namanya syuhun. Kikir di atas kikir, apa namanya tuh? Kalau dalam bahasa kaminya ibu-ibu, loke. Kalau dalam bahasa Betawinya mungkin deket, apa istilahnya? Deket apa gitu ya? Pokoknya itulah, ya. Jadi terlalu kikir. Jadi tak boleh pula terlalu datang orang ke rumah kita, apapun yang ada di rumah itu diberikannya semuanya. Kan motor, ambillah motor tuh.
Ya ada mobil, ambillah mobil tuh katanya kan. Ada pakaian, ambillah semua pakaian tuh. Tapi di sisi lain dia ada pula jenis manusia yang kikir. Saya memang agak sulit hidup dengan orang kikir nih Bu. Ya, sulit hidup berkawan, berinteraksi dengan orang yang kikir ini sangat sulit sekali. Pernah saya suatu ketika waktu kuliah dulu, ya kami makan di sebuah warung. Nah di sebuah warung datanglah kawan saya ini karena nampak kami banyak di situ makan, gabung dia makan. Hari pertama saya yang bayar, ya. Kemudian hari kedua kondisinya sama juga, datang juga dia gabung, udahlah saya bayar juga. Hari ketiga datang lagi dia, ya kami hanya berdua waktu itu. Saya sudah selesai makan, saya tunggulah dia untuk supaya bangkit segera membayar makanan yang dimakan tuh. Udah agak 15 menit belum nampak dia, akan berdiri lagi. Setengah jam enggak juga berdiri dia. Mak kok nampaknya yang awak juingkan bayi nampak aku gitu kan. Nah akhirnya karena saya ingin ngasih pelajaran ke dia, berdiri saya pergi, saya ke kasir, yang punya saya saja saya bayar. Tuh si fulan tadi tuh menung aja dia. Tengoknya, dikiranya mungkin saya akan bayar. Enak kali kau, saya bilang dalam hati. Nah dia, dan ternyata ada yang memberikan informasi ke saya, dia ini memang begitu rupanya. Jadi dicarinya sejak zaman dia kuliah dulu lagi, dicarinya mana kawan-kawan tuh sedang duduk di kantin, datang dia situ. Ya, jadi kalau pas dia yang bayar tak mau, tapi pas dibayarin mau. Akulah yang lokek tadi itu yang kayak gini lah, ya, yang syuhun tadi, yang bakhil tadi. Nah akhirnya saya berikan pelajaran dia, tak tahu apakah ada uang di saku, tak tahu saya tinggalkan saja. Apakah kalau tak ada uangnya tentu orang rumah makan tuh nyuruh dia nyuci piring kan. Nah biarlah dia nyuci piring gitu. Nah karena ini tipe orang-orang yang bakhil. Nah orang-orang yang bakhil ini biasanya tidak disukai oleh siapapun. Nah, kayak ibu pastikan jangan bakhil. Setuju? Nah setuju. Mana uangnya? Serahkan. Ya, kita sedekahkan kemana gitu kan. Ya jadi itu yang keberapa tadi? Ketiga atau empat? Baik. Nah kemudian yang kelima, adabnya adalah antunfiqa 'alan nas bi khairi ma ladaika wa laisa bi aswa'a bima ladaika fahiya sadaqatun tutaqarrabu biha ilallah. Jadi adab sedekah itu dan infak itu ibu-ibu sekalian adalah berikan yang terbaik yang kita punya, jangan yang terburuk. Awak kini banyak gaya sedekah kita, mana yang tak terpakai itu yang sedekahkan. Boleh, oke, infak dia berpahala, tetapi di antara adab yang paling baik, mana yang bagus itu yang kita beri. Iko setelah diinfakkan itu ndak juta pakai di orang tua, ini bermasalah. Ingat saya dulu ketika saya sekolah di pesantren, ada kawan saya berasal dari Jambi. Ya, Jambi ini kan makanan khasnya itu tempoyak. Tempoyak itu bahasa awaknya asam durian. Nah, jadi dia ini ya karena hidup di pesantren harusnya kan berbagi. Nah, pernah suatu ketika dipanggilnya kami seasrama itu semua untuk mencicipi makanan dia, dan ternyata tempoyak ini sudah basi baru dikasihnya. Ini yang tak boleh itu. Jadi pernah kejadian dulu, ya, kawan-kawan mungkin sudah sudah kesal, lemarinya itu dibolak-bolak balikkan sama kawan-kawan. Ya, saya pula ketua asramanya waktu itu. Tapi saya tak ikut, saya orang baik. Ya, saya tak ikut. Nah, pulanglah kawan yang pelit tadi, karena dia kebiasaan begitu, Bu. Kalau sudah agak bau-bau, basi-basi, baru dikasihnya kawan-kawan. Ini kan tak beretika nih, tak beradab nih seperti ini. Nah, akhirnya ketika istirahat, ketika dibukanya lemarinya, ternyata bercampur baurlah baju-bajunya dengan lauk pauk makanan yang ada di lemari itu. Nangis dia. Dilapornya ke Ustadz pembina asrama. Saya ketua asrama. Dipanggillah saya, Zul Ikrami, ke sini.
Iya Ustaz. Dipanggil kami semua. Siapa yang berbuat? Akhirnya 2-3 ekor ngaku. 2-3 orang ngaku. Kami Ustaz. Lalu diinterogasi sama Ustaz, mengapa kalian lakukan itu? Dia nih pelit Ustaz. Kenapa pelit? Ya kami hidup miskin-miskin di asrama nih. Makan cuma bakwan. Bakwan tuh udah kaya tuh Bu. Makannya waktu itu. Bahkan kami di pesantren tuh makan kerupuk dulu. Nasi dengan kerupuk. Mana gizinya tuh? Ya. Alhamdulillah sampai juga ke Mesir dibuatnya. Ya. Nah, akhirnya dia nih pelit Ustaz. Makanya kami kerjain seperti itu. Lalu saya dipanggil sama Ustadz pembina asrama Zul Ikrami. Betul, begitu kondisinya. Betul Ustadz, dia nih pelit Ustadz. Ya masa sudah bau-bau, udah mau basi baru akan diberikan. Ini anak-anak asrama nih. Jadi ya, anak-anak asrama, ya santri-santri. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kata Ustadz tuh, ayolah. Maka Ustadz umumkan sekarang siapa yang pelit buat kayak gitu lagi. Dan tahu enggak ibu-ibu siapa yang memberikan ide itu pertama kali? Zul Ikrami namanya. Karena saya pengalaman di pesantren sebelumnya untuk ngerjain orang-orang yang pelit deket kayak gini ini memang harus digitukan. Nah tetapi alhamdulillah taubat orang tuh. Ya setelah datang lauknya dipanggilnya kami makan sama-sama. Begitu juga datang lauk saya makan pula sama-sama. Akhirnya terasalah kehidupan yang kebersamaan ya suka dan duka. Begitulah hidup di asrama tuh. Jadi nengok santri-santri ini Bu, saya kalaulah ada sekarang kantong Doraemon, masuk saya ke situ, kembali saya ke alam pesantren dulu. Ya terbayang betapa indahnya kehidupan di pesantren. Atau tukar kita Dek. Ya. Adik-adik ustaz langsung jadi ustazah, saya jadi santri lagi. Ya, nikmat kehidupan di pesantren, menghafal Quran, menghafal hadis, terlambat bangun ya di pesantren. Kemudian karena terlambat tak sholat di masjid, sembunyi di kolong, macam-macam lah gitu kan. Setelah sembunyi ketahuan pula, la ilaha illallah. Yang paling memalukan itu kalau saya di pesantren dulu, kalau dihukum di depan santriwati, malu itu rasanya ya. Dihukum. Kalau dibotak ya enggak masalah gitu kan. Kalau disuruh berenang ke kolam enggak masalah. Tapi kalaulah sudah dihukum di depan santriwati itu ya rasanya sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Ya. Tapi ustazah-ustazahnya ini mungkin dulu di pesantren putri ya, enggak gabung ya. Kalau gabung tuh malu itu luar biasa. Ya untunglah tak digabung gitu ya. Jadi tapi kami itu dulu yang rasanya sampai hari ini saya masih malu. Saya masih ingat ustadz yang menghukum saya itu. Ya. Saya enggak dendam, hanya ingat saja. Ya. Hanya ingat saja, enggak dendam, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab etika dalam berinfak, berwakaf, bersedekah itu adalah memberikan apa yang masih baik dan layak. Jangan diberikan sesuatu yang tidak layak untuk diberikan. Nah, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di sini katanya fasalafus salih, ulama-ulama salafus salih itu yu'tis sadaqah, dia memberikan sedekah min ahabbil asya'i ilaihi, dari yang paling ia sukai, dari yang dia punya itu, wa afdaliha, yang paling afdal, wa a'zamiha, yang paling agung, yang paling berarti yang ia berikan. Nah, ini contoh yang dicontohkan oleh alim ulama kita salafus salih. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, ini masih turunan dari keikhlasan tadi. Wa anta tasaddaqa bighardil jazaa'i minallah. Sedekah, infak yang kita berikan itu dengan tujuan ingin mendapatkan balasan dari Allah dan bukan untuk manusia. Sehingga apa? Tingkatan keikhlasannya kalau bisa diinfakkan oleh tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui. Begitulah kira-kira visualisasi gambaran bagaimana kita dalam infak, dalam zakat, dan dalam
apapun yang kita berikan itu hendaklah yang hadir di sana adalah ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, turunan dari ini yang ingin disampaikan adalah jangan mengambil kembali apa yang sudah diberikan. Itu adab yang bisa jadi nanti hukumnya haram. Ya, sebagaimana tidak boleh menyebut apa yang sudah kita berikan. Ibu tuh dulu jilbabnya nyo pakai itu menyoden mah. Itu keluar dari etika dan keluar dari adab. Ibu tuh dulu bisa kayak gitu karena saya. Ya, dia ini bisa terkenal dulu, bisa sekolah karena bantuan saya. Dia ini bisa viral dulu, saya yang mengangkatnya. Saya yang kita ucapkan itu melambungkan kondisi kejiwaan kita, membuat kita sama seperti setan dan iblis. Ya, karena hanya iblis yang mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Maka tidak boleh kita sebut apapun yang pernah kita berikan, apatah lagi mengambil kembali apa yang sudah diberikan. Maka dibahasakan oleh Nabi, al-a'id lima wahab. Kira-kira seperti itu bunyi hadisnya kalau tak salah. Orang-orang yang mengambil kembali apa yang sudah ia berikan itu, maaf cakap, itu sama dengan anjing yang memakan muntahnya kembali. Kan jijik itu Bu, ya. Nauzubillah, ya. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang seperti itu. Apa adab yang terakhir? Tidak boleh menyebut apa yang pernah kita berikan, sebagaimana tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah kita berikan. Jangan nanti ada jamaah kita cerita di Masjid Arengka, ya, dia mencalon jadi anggota legislatif zaman pemilu. Diberikannya lah karpet di musola itu. Setelah pemilu kalah dia, diambilnya karpet kembali. Kejadian nyata, ya. Maka ini orang ini maaf cakap sama seperti dia mengambil muntahnya kembali, dan itu hukumnya haram. Nah, itulah barangkali ya pesan-pesan singkat pada sore hari ini. Dia yang penting dari kajian-kajian ini sebenarnya adalah ibu-ibu sekalian, selain menambah ilmu, menguatkan untuk beramal soleh. Nah, kalau kita sudah beramal, maka insya Allah mudah-mudahan Allah bimbing kehidupan kita, Allah lekatkan keikhlasan, dan Allah berikan keridhaannya kepada kita. Nah, barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, kami silakan ustazahnya atau panitia untuk mengumpulkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum itu adalah sedekah. Iya Pak Ndak? Iya. Bagaimana kalau kita senyum sama saudara atau teman tapi dicuekin, tak dibalas? Awaklah senyum ke nyonyo ikuy. Gitu. Bagaimana? Ya tetap menjadi sedekah. Jadi ibu yang tetap senyum tadi tetap mendapat pahala. Semakin tak dibalasnya, semakin cuek dia pergi ke depan muka itu. Ya, atau dipegang mukanya. Dari tadi dan senyum enggak senyum. Sampai hati betul nampaknya gitu ya. Orang udah senyum ke dia masih cuek aja. Mungkin tetapi intinya ibu-ibu ya, kalau kita senyum ke orang lain, orang tuh mungkin enggak senyum ke kita, jangan baper. Nah, dia masalahnya di baper ini. Seketek-seketek kecil hati, dikit-dikit kecil hati. Sudahlah, hati itu kecil, dikecilkan juga lagi. Jadi kita lapangkan jiwa kita, kita lapangkan kalbu kita. Barangkali orang ini tidak nampak kita senyum. Yang kedua, mungkin dia lagi dalam keadaan bermasalah. Atau mungkin yang ketiga, senyum kita tuh yang tak asik. Bisa jadi kan, masam aja senyum kawan tuh nampaknya kan. Atau dia lagi lapar. Ya, orang tadi lagi lapar, nempak ibu senyum. Ada pula di gigi ibu. Cabai itu emang kurang sayang nampaknya. Lah jo lewat laparnya senyum-senyum, ada cabai yang di situ. Itu mungkin sebabnya. Maka Pak tengok juga kondisi. Tetapi pada konsep awalnya tentu tetap berpahala. Kalau dia tak membalas ya jangan baper. Banyak faktor ya, berbaik sangka kepada orang lain. Nah,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana pahala yang didapatkan jika memberi makanan sisa? Contoh, memberi kue semalam atau lauk semalam kepada tetangga. Selama belum basi tidak masalah. Selama layak dimakan tak masalah. Ini ceritanya tadi lanak basi, lanak bebaun dikasih kepada orang lain. Nah, ini yang bermasalah. Daripada mubazir, lebih baik kita berikan dengan syarat masih layak dimakan. Maka itu termasuk juga sedekah, enggak masalah. Nah, kalau bersedekah kepada orang yang meminta-minta, mana yang lebih baik daripada bersedekah ke masjid? Kalau ke masjid ini tidak sedekah namanya, Bu. Ke masjid ini wakaf. Ya, apa yang kita bisa wakafkan? Semen, uang dibelikan semen, dibelikan bata dan lain sebagainya. Atau dalam bahasa umumnya disebut dengan infak, nggak masalah. Mana yang lebih baik? Apakah infak ke masjid atau memberikan kepada yang meminta-minta? Jika dilihat dari timbangan fikih prioritas, dari pahala yang terus mengalir, tentu wakaf ke masjid lebih baik. Hanya saja kalau ternyata dengan memberikan uang kita itu, harta kita kepada orang yang meminta-minta tadi, menyelamatkan hidupnya, pada saat itu lebih elok kita berikan kepada dia. Maka timbang situasi dan kondisinya. Kalau kita tengok sudah banyak orang yang memberikan dia, ada masjid yang belum wakaf. Tapi nengok wakaf masjid ini udah oke nampaknya, ya, materialnya sudah banyak. Lalu ternyata ada orang yang harus dibantu, ya. Kalau tak dibantu dia nanti mungkin dalam kondisi mengenaskan, atau dia mungkin habis kecelakaan, atau bagaimana anaknya sekolah dan lain sebagainya, kita tengok, maka pada saat itu lebih baik kita memberikan kepadanya. Dan yang paling lebih baik lagi adalah berikan kepada keduanya porsinya masing-masing. Ada misalnya uang ibu 1 juta, 500 untuk dia, 500 untuk masjid, itu lebih elok, ya. Nah, jadi timbang-timbanglah situasi dan kondisinya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya kita bisa mengukur syarat sedekah atau infak yang kita keluarkan itu dikatakan ikhlas dan diterima oleh Allah? Jadi mengukur keikhlasan, ya, mengukur keikhlasan itu seperti apa? Tidak muncul di dalam hati kita semacam kesombongan dan motivasi apapun kecuali hanya untuk Allah. Itulah ukurannya. Jadi setelah kita bersedekah tadi, muncul di dalam hati kita yang kita harapkan dari sedekah ini hanyalah pahala dari Allah. Tetapi kalau muncul bunga-bunga mawar di dalam hati kita, itu berarti ada merasa bangga pada saat itu, berarti keikhlasannya masih belum sempurna. Maka ketika kita memberi itu, makanya lebih elok kalau kita tahu kondisi kalbu kita tidak siap berinfak di tengah ramai, maka diam-diam antarkan sedekah itu. Karena kita yang paling tahu dengan kondisi kalbu kita. Ya, kalau rasa-rasanya kalau kita berinfak di depan umum terganggu hati kita, cari waktu di mana hanya kita dengan orang itu. Atau kalau bisa orang tuh tidak tahu kalau kita sudah sedekah sama dia. Letakkan di bawah pintu rumahnya barangkali. Kita bertetangga sama dia, taruh di bawah pintu rumahnya. Nah, tapi jangan pula ditulis dalam amplop, ini dari saya, tetanggamu ya. Itu sama aja ya, enggak itu ya. Nah, jadi bagaimana cara mengukurnya? Mengukurnya itu adalah dengan kondisi kalbu kita pada saat itu hanya mengharapkan pahala dari Allah. Kalau orang tahu kita merasa terganggu. Ada tuh, bisa tuh. Misalnya kalau orang tahu kita sedekah tuh rasanya nggak nyaman. Jadi oleh karenanya bersembunyilah dalam bersedekah jika kondisinya seperti itu. Nah, terakhir, bagaimana cara kita menyikapi orang yang senang sedekah, infak, tetapi disertai dengan sifat riya? Gimana cara ibu mengetahui dia riya? Atau jangan-jangan ibu nih yang lagi suuzon nih, tidak bisa berinfak orang yang dituduhnya riya. Semoga tidak ya. Tetapi
bagaimana kita menyikapi orang yang dia berinfak tapi mungkin dia ria. Riaknya ini diketahui dengan dia sering menyebut-nyebut, dia sering pamer-pamer gitu ya. Ingatkan, ya ingatkan saja, ya. Kalau kita dengan cara mengingatkan tadi akan berujung kepada kebaikan. Tapi kalau diingatkan nanti mungkin dia akan marah, tersinggung, ya cara mengingatkannya atau orang yang mengingatkannya mungkin yang perlu dicari. Karena setiap orang ini kan kayak saya, tentu ada orang yang saya segani. Ayah saya, ibu saya. Kalau ibu saya ngomong saya udah manut gitu. Nah, tetapi kalau orang lain mungkin saya tersinggung. Nah, maka kita bisikkan, kita beritahukan kepada orang yang dia hormati supaya menyampaikan kepadanya karena dia punya kebiasaan begini. Nah, kalau disampaikan begitu kan nanti ya akan elok ujungnya. Maka tugas kita adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, tetapi tetap juga dengan menimbang mana yang maslahat. Jangan mentang-mentang nanti ini kan amar ma'ruf nahi mungkar, ditegur dia. Ya, akhirnya muncul kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang ada. Maka perlu ada timbangan-timbangan dalam amar ma'ruf ya dan nahi mungkar itu. Nah, itulah barangkali ya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, muzakarah kita pada sore hari yang berbahagia ini. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa, marilah kita beristighfar kepada Allah 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wamhu 'anna haubatina wastur 'uyubana wa auratina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.